jalan yang sempurna. Janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang terbentang. Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra. Begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, haleluya. Bapa yang setia, Maha mulia, Bapa yang setia, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat siang saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya apapun keadaan kita, berkat anugerah Tuhan berlimpah bagi kita. Kita hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini oleh karena kasih kuasa firman Tuhan. Sebab itu kita layak naikkan syukur, pujian dan mazmur kita bagi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Surga dan bumi sujud menyembah. Datanglah kerajaannya dan jadilah kehendaknya di bumi seperti di surga. Betapa pada siang hari ini saudara terkasih, senang sekali jumpa lewat udara. Dan saya mau berbagi firman di mana kita yang berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, berjalan dipimpin oleh kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Kudus. Saudara terkasih, sebab firman Tuhan berkata, celakalah anak-anak pemberontak yang mempunyai rencana yang bukan daripada Tuhan, dan celakalah orang yang pergi ke persekutuan dengan tidak oleh dorongan oleh Roh Allah, dan celakalah orang yang pergi ke Mesir dan tidak bertanya kepada Allah untuk peroleh perlindungan dari Firaun daripada Mesir. Mereka akan mendapat noda dan mendapat malu. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, saudara terkasih, sebab ialah gunung batu, kota perlindungan kita. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi firman Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada waktunya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara terkasih, betapa kita dalam perjalanan langkah-langkah kita, jangan kita mendengar nasihat orang fasik yang membawa kita berdiri, berjalan
di jalan orang yang berdosa. Saudara terkasih, kita harus merenungkan firman itu baik siang dan malam, itu menjadi kesukaan kita, saudara terkasih, agar kita berkenan di hadapan Tuhan, agar kita diberkati, kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akarnya merambat ke batang air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tetap menghijau dan tidak mengalami musim kering, saudara terkasih. Sebab itu, jika kita hidup, saudara terkasih, dengan tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan pikiran logika kita, mengandalkan segala yang ada di dunia ini, saudara terkasih, dan kita mengandalkan manusia dan mendengar telinga kita kepada nasihat-nasihat orang fasik, saudara terkasih, maka kita akan mengalami, saudara terkasih, kegagalan. Kita seperti daun yang kering, saudara terkasih. Kita akan mengalami berbagai macam bencana ataupun malapetaka yang lambat laun, saudara terkasih, akan kita alami karena kita membelakangi Allah Tuhan, saudara terkasih, yang maha kuasa pencipta langit dan bumi, yang oleh karena kita berpaling daripada firman-Nya, yang lambat laun kita melanggar hukum-hukum kudus Tuhan, oleh karena kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, tetapi menyendengkan telinga kita kepada nasihat orang fasik, saudara terkasih, kejahatan, saudara terkasih, tipu daya, muslihat, keangkuhan, kesombongan yang kita dengar oleh karena kita hidup di dalam nafsu dunia, oleh karena kita hidup dalam kedagingan, sehingga kita mendengar nasihat orang fasik, saudara terkasih, oleh karena kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang membawa kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Sebab barang siapa menabur di dalam daging akan menuai kebinasaan, tetapi barang siapa menabur di dalam roh akan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara terkasih, demikianlah orang yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin, saudara terkasih. Orang fasik tidak tahan pada penghakiman. Begitupun orang berdosa di dalam kumpulan orang yang benar, saudara terkasih. Jalan-jalan orang fasik menuju pada kebinasaan, tetapi jalan orang benar menuju pada kehidupan. Sebab itu, saudara terkasih, di akhir zaman ini betapa kita harus berseru, saudara terkasih, berharap dan mengandalkan Tuhan, bergaul dengan Tuhan lewat firman-Nya, saudara terkasih, agar kita jalan-jalan kita diluruskan, kita dilindungi daripada yang jahat dan daripada orang yang bermaksud jahat. Dan oleh Roh Kudus, kuasa firman Tuhan itu yang memimpin kita, mengajar kita untuk selalu berjalan di dalam terang Tuhan, saudara terkasih, yaitu terang Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang membawa kita kepada kehidupan, yang membawa kita untuk menerima kemuliaan, kehormatan yang daripada Allah Bapa. Sebab itulah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, mari bangkit dan menjadi teranglah, dan kemuliaan Allah turun atasmu, saudara terkasih.
menjadi teranglah, menjadi garamlah di tengah dunia yang hambar akan kasih. Menjadi teranglah di tengah-tengah dunia yang gelap, saudara terkasih. Sebab dunia ini adalah kegelapan, saudara terkasih. Kita menyangka jalan kita lurus, padahal menuju kepada kebinasaan, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan, saudara terkasih, celakalah orang yang mengandalkan pikirannya dan bergemar pada perkataannya. Ia seperti domba yang meluncur ke dunia orang mati yang digembalakan oleh gembala maut. Ia meluncur bagaikan domba yang meluncur langsung ke liang kubur dengan perawakan yang sangat buruk, dan dunia orang mati adalah tempat kediamannya. Saudara terkasih, sebab itu mari di akhir zaman ini merendahkan hati, merendahkan diri, kuatkan dan teguhkanlah imanmu, kuatkan dan teguhkanlah yang masih ada, saudara terkasih, dan rendahkanlah diri, rendahkanlah hati, biarlah mata iman kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada keselamatan, kehidupan yang kekal oleh iman kita, sehingga di dalam iman kita beroleh kasih karunia, dan di atas kasih karunia itu kita beroleh pengharapan untuk beroleh kemuliaan Allah. Saudara terkasih, apapun keadaan kita hari ini, bersukacitalah dan bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa, dan bersukacitalah di dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Sampai disinilah kesaksian firman Tuhan, dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.